Ia adalah wanita yang nyaris menjadi madu dari putri tercinta Rasulullah, Sayyidah Fatimah Az-Zahra, ketika Ali bin Abu Thalib datang melamarnya. Bagaimana mungkin putri dari sosok Fir'aunnya umat ini nyaris masuk ke dalam lingkaran inti keluarga Nabi? Dan siapakah sosok lelaki mulia yang akhirnya menjadi pelabuhan terakhir takdir Juwairiyah? Setelah lamaran Ali bin Abu Thalib dibatalkan, mari kita buka lembaran sejarah yang jarang diungkap. Setelah peristiwa Fathu Mekah, banyak anak-anak pembesar Quraisy yang dulunya memusuhi Islam akhirnya mendapat hidayah. Salah satunya adalah Juwairiyah binti Abu Jahal. Namun, jalan hidayah bagi Juwairiyah tidak mudah. Di dalam dadanya berkecamuk sebuah pergolakan batin yang sangat hebat. Sebuah ujian mental yang mungkin sulit dibayangkan oleh kita hari ini. Coba kita tempatkan diri kita di posisi Juwairiyah saat itu. Di satu sisi, ia adalah seorang wanita yang telah melihat kebenaran Islam. Hatinya bergetar mendengar ayat-ayat Al-Quran, dan jiwanya rindu untuk bersujud kepada Allah. Namun di sisi lain, setiap kali ia melangkah, setiap kali ia memandang cermin, ia sadar dalam nadinya mengalir darah dari Abu Jahal, lelaki yang seumur hidupnya mencaci Nabi, sosok yang digelari sebagai Fir'aunnya umat ini. Betapa beratnya beban psikologis itu. Ada rasa bersalah yang tak cukup. Juwairiyah harus hidup di bawah bayang-bayang kelam dosa besar ayahnya. Setiap kali mendengar nama Abu Jahal dilaknat, ada bagian dari hatinya yang mungkin tersayat. Meskipun ia tahu ayahnya berada di pihak yang salah, ia berada di persimpangan yang sangat sunyi, mencintai kebenaran Islam, namun harus menerima kenyataan bahwa ayahnya mati sebagai musuh nomor satu agama ini. Namun Juwairiyah memilih untuk menundukkan egonya. Ia membuktikan bahwa iman tidak bisa diwariskan, begitu pula dengan dosa. Ia tetap memilih Islam. Ia tetap memilih bersujud, membersihkan namanya dari nama besar ayahnya dengan kesalehan dan keanggunan akhlaknya sendiri. Hingga suatu hari, kedewasaan dan kemuliaan sifat Juwairiyah ini terdengar oleh Ali bin Abu Thalib, suami dari Fatimah Az-Zahra. Ali yang melihat kesalehan luar biasa dalam diri Juwairiyah, berniat untuk meminangnya sebagai istri kedua. Secara syariat, poligami adalah hal yang halal, dan Ali tidak berniat melanggar hukum Allah. Namun kabar lamaran itu sampai ke telinga Fatimah Az-Zahra. Mendengar keluhan putrinya tercinta, Rasulullah langsung menuju masjid dan naik ke atas mimbar. Di hadapan para sahabat, beliau menyampaikan khutbah yang sangat bergetar. Fatimah adalah bagian dari diriku. Apa yang menggelisahkannya akan menggelisahkanku pula, dan apa yang menyakitinya, menyakiti aku juga. Demi Allah, tidak akan bersatu putri utusan Allah dengan putri musuh Allah dalam satu rumah. Mendengar khutbah Rasulullah yang begitu tegas, namun penuh kasih sayang seorang ayah, Ali bin Abu Thalib seketika itu juga langsung membatalkan lamarannya. Ali memilih untuk menjaga perasaan Fatimah dan Rasulullah. Di sisi lain, bagaimana dengan Juwairiyah? Beliau menerima keputusan itu dengan kelapangan dada yang luar biasa. Beliau sadar, ini bukanlah bentuk kebencian Islam kepada dirinya, melainkan ada batas psikologis dan politis yang harus dijaga demi kehormatan keluarga Nabi. Allah Maha Adil. Ketika sebuah pintu tertutup demi menjaga perasaan kekasih Allah, maka Allah membuka pintu lain yang tidak kalah mulia bagi Juwairiyah. Banyak yang mengira kisah Juwairiyah berakhir dengan kesedihan setelah pembatalan lamaran tersebut. Namun catatan sejarah Islam menuliskan babak baru yang sangat indah tentang akhir hidupnya. Juwairiyah kemudian dipersunting oleh seorang pemuda Quraisy yang sangat istimewa bernama Attab bin Asid. Siapakah Attab bin Asid? Beliau bukanlah pemuda sembarangan. Saat peristiwa Fathu Mekah, Rasulullah menunjuk Asad bin Asid untuk menjadi gubernur Mekah. Yang luar biasa, saat ditunjuk, usia Attab baru sekitar 20 tahun. Beliau adalah gubernur termuda dalam sejarah awal Islam. Seorang pemuda yang dipercaya penuh oleh Nabi untuk memimpin kota suci Mekah yang baru saja dibebaskan. Rasulullah
bahkan pernah memuji ketaatan dan kesalehan Attab bin Asid. Menikah dengan seorang gubernur pilihan Nabi adalah sebuah kehormatan yang luar biasa bagi Juwairiyah. Pernikahan ini menjadi simbol betapa indahnya keadilan Islam. Melalui pernikahan dengan Attab bin Asid, Allah mengangkat derajat Juwairiyah setinggi-tingginya. Bersama Attab, Juwairiyah membina rumah tangga yang harmonis dan penuh berkah hingga akhir hayatnya. Kisah ini membuktikan bahwa di dalam Islam, nasab atau siapapun orang tua kita tidak menentukan kemuliaan kita kepada Allah. Abu Jahal boleh jadi adalah penentang Islam terbesar. Namun putrinya, Juwairiyah, dijamin kehormatannya dan diberikan jodoh seorang pemuda terbaik pilihan Rasulullah. Kisah ini menjadi bukti betapa indahnya skenario Allah jika kita bersabar atas sebuah kegagalan. Jika Anda merasa video ini memberikan wawasan baru tentang sejarah Islam yang jarang diketahui, silahkan tekan tombol like. Dan bagikan video ini ke keluarga atau sahabat Anda. Jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan kisah-kisah penuh hikmah lainnya dari para sahabat dan sahabiah Nabi, hanya di channel Pustaka Hawari. Tulis di kolom komentar kisah sahabat atau sahabiah siapa lagi yang ingin kita bahas di video selanjutnya. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.